Bab 39. Pertanyaan dan jawaban iman. Di bagian ini, kita akan mengeksplorasi beberapa pertanyaan yang mungkin Anda miliki tentang Tuhan dan iman. 39.1. Mengapa Allah yang pengasih melakukan hal ini? Banyak di antara kamu yang mengira Tuhan yang pengasih tidak akan melakukan sesuatu yang menyebabkan kesakitan dan penderitaan. Jadi kamu menolak kebenaran bahwa Tuhan mengangkat orang-orang percaya. Mari kita lihat mengapa Tuhan yang merupakan definisi cinta mengizinkan rasa sakit dan penderitaan. Kita membahas alasan mengapa Tuhan mengangkat orang-orang yang hilang di bab 9. Ringkasnya, hal ini bertujuan untuk melindungi mereka yang percaya kepada Yesus, mendisiplin mereka yang tertinggal, dan pada akhirnya menarik orang kepadanya. Tidak ada orang yang suka disiplin. Itu menyakitkan, namun tujuannya adalah untuk mengoreksi dan mengajar. Disiplin Tuhan baik bagi kita. Ini dimaksudkan untuk keuntungan kita. Rasul Paulus memberitahu kita tentang disiplin dan didikan Tuhan dalam ayat-ayat ini. Sebab nenek moyang kita di bumi mendisiplin kita selama beberapa tahun, melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Namun didikan Allah selalu baik bagi kita, agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusannya. Tidak ada disiplin yang menyenangkan ketika sedang terjadi, yang ada justru menyakitkan. Namun setelahnya, akan ada panen yang damai berupa kehidupan yang benar bagi mereka yang dilatih dengan cara ini. Jadi ambil pegangan baru dengan tangan Anda yang lelah, dan perkuat lutut Anda yang lemah. Tandailah jalan yang lurus bagi kakimu agar orang yang lemah dan timpang tidak terjatuh, melainkan menjadi kuat. Ibrani 12, 10-13 terjemahan hidup baru. Kamu telah melupakan nasihat yang masuk akal bagimu, seperti halnya anak-anak, anakku, jangan menganggap remeh teguran Tuhan, dan jangan menjadi lemah ketika kamu ditegur olehnya. Fatau siapa yang dikasihi Tuhan, dia mendisiplin dan menghajar setiap anak laki-laki yang diterimanya. Demi disiplinlah kamu bertahan. Allah memperlakukan kamu seperti terhadap anak-anak. Sebab siapakah anak laki-laki yang tidak didisiplin oleh ayahnya? Ibrani 12, 5-7. Rasa sakit dan penderitaan menarik orang kepada satu-satunya yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan. Itu adalah Tuhan. Tuhan tidak ingin melihat siapapun dihukum dan dikirim ke neraka karena dosa-dosanya. Tetapi ketika kita dihakimi, kita dihukum oleh Tuhan, agar kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. 1 Korintus 11, 32. Saat-saat sulit mengungkapkan isi hati seseorang. Orang-orang yang merenungkan apa yang terjadi pada mereka, mempertimbangkan bagaimana perilaku mereka berkontribusi terhadap keadaan mereka, dan merasa menyesal atas perilaku mereka. Mereka akan menemukan Yesus di sana untuk mengampuni mereka. Sebaliknya, orang yang tidak menyesali perbuatannya dan merasa getir dengan keadaan yang dialaminya akan semakin menjauhkan diri dari Tuhan karena hatinya akan semakin mengeras. Rasul Pauluslah yang berbicara dalam ayat-ayat ini. Sebab meskipun aku menyusahkanmu dengan suratku, aku tidak menyesalinya, meskipun aku menyesalinya. Sebab aku melihat suratku membuatmu berduka, walaupun hanya sesaat. Sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu berduka cita, tetapi karena kamu berduka cita dan bertobat. Sebab kamu berduka cita menurut kehendak Allah, supaya kamu tidak dirugikan oleh kami sama sekali. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan dan keselamatan yang tidak mendatangkan penyesalan. Namun duka cita dunia menghasilkan kematian. Karena lihatlah, hal yang sama ini, bahwa kamu berduka cita dengan cara yang saleh. Betapa sungguh-sungguh kepedulian itu berhasil dalam dirimu. Ya, betapa pembelaan, kemarahan, ketakutan, kerinduan, semangat, dan balas dendam yang luar biasa. Dalam segala hal, Anda menunjukkan diri Anda murni dalam hal ini. 2 Korintus 7, 8-11. Yeremia, salah satu nabi Allah di zaman perjanjian lama, sangat akrab dengan kehidupan di masa-masa sulit. Dia adalah nabi yang memperingatkan umatnya tentang invasi Babilonia. Dia tahu apa yang akan terjadi. Ketika Nebukadnezar datang dan menghancurkan kota Yerusalem, Yeremia berada tepat di tengah-tengahnya. Yeremia adalah orang yang berbicara dalam ayat-ayat ini. Akulah orang yang melihat penderitaan melalui tongkat murkanya. Pastilah dia berulang kali menyerangku sepanjang hari. Ingatlah penderitaanku dan kesengsaraanku, absintus dan kepahitanku. Ini saya ingat dalam pikiran saya. Toleh karena itu aku mempunyai harapan.
Karena kebaikan hati Yahweh yang penuh kasih, kita tidak termakan. Karena belas kasihannya tidak pernah berkurang, sebab Tuhan tidak akan membuang selamanya. Sebab walaupun ia mendatangkan duka, namun ia menaruh belas kasihan sesuai dengan banyaknya kasih sayangnya. Sebab ia tidak rela menindas dan tidak mendukakan anak-anak manusia. Mengapa manusia yang hidup mengeluh, manusia atas hukuman atas dosa-dosanya? Marilah kita mencari dan mencoba jalan kita, dan kembali kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan dengan tangan kita kepada Tuhan yang di surga. Kami telah melanggar dan memberontak. Anda belum memaafkan. Aku memanggil namamu, Yahweh, dari penjara bawah tanah yang paling bawah. Kau dengar suaraku. Jangan sembunyikan telingamu dari keluh kesahku dan tangisku. Kamu sudah dekat pada hari aku memanggilmu. Anda berkata, jangan takut. Ratapan 3:1, 3, 19, 21 sampai 22, 31 sampai 33. 39 sampai 42, 55 sampai 57. Yeremia memberitahu kita bahwa karena Allah mengasihi kita, maka kita tidak sepenuhnya termakan murkanya. Mengapa kita harus mengeluh karena mendapat masalah dengan Tuhan padahal kita berdosa terhadap Dia? Kita seharusnya mencari diri kita sendiri dan berpaling kepada Tuhan. Salah satu alasan Tuhan mengangkat orang-orang percaya dan mengirimkan murkanya adalah karena Tuhan belum mengampuni orang-orang yang berdosa terhadapnya. Mereka tidak memiliki hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus. Tuhan membutuhkan orang-orang berdosa untuk datang kepadanya. Tidakkah kamu lihat, ini terjadi karena Tuhan ingin melihat jiwamu diselamatkan. Bagaimana itu bukan tindakan penuh kasih? Tuhan tidak lamban dalam menepati janjinya, karena ada yang menganggapnya lamban. Namun Ia bersabar terhadap kita. Tidak ingin ada orang yang binasa, melainkan agar semua orang bertobat. Petrus kedua 3:9. Ingatlah bahwa Tuhan itu penuh kasih dan adil. Dia mencintai setiap orang yang pernah Dia ciptakan. Dia menginginkan yang terbaik untuk setiap orang. Diri duniawi kita menuntut keadilan ketika seseorang berbuat salah pada kita. Kita berbuat salah kepada Tuhan setiap hari karena kita adalah orang berdosa. Dia adil ketika Dia mendisiplin dan menghukum perilaku jahat dan berdosa. Lihatlah cintanya kepada Anda dalam badai gelap ini dan selamatlah. Kasih Tuhan telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Allah memuji kasih-Nya terhadap kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi, karena kita sekarang dibenarkan oleh darah-Nya, kita akan diselamatkan dari murka Allah melalui Dia. Roma 5:5, 8-9. 39,2. Mengapa Tuhan mengizinkan dosa? Pertama, karena kita mempunyai keinginan bebas. Kita diciptakan dengan kemampuan untuk memilih menaati Tuhan atau tidak. Tuhan memberi Adam dan Hawa satu aturan, jangan makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Adam memilih untuk tidak menaati Tuhan ketika dia makan dari pohon itu. Dalam ayat-ayat ini, manusianya adalah Adam. Tuhan Allah memerintahkan manusia itu, katanya, setiap pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Fatau pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Kejadian 2:16-17. Bukan Tuhan yang menggoda atau meyakinkan Adam untuk memakan buah pohon itu. Faktanya, tidak ada yang melakukannya. Dia hanya memilih untuk melakukannya. Hawalah yang dicobai, lalu dia memilih untuk mempercayai kebohongan iblis dibandingkan kebenaran Tuhan dan memakan buah terlarang. Mereka berdua membuat pilihan untuk berbuat dosa. Yakobus, saudara tiri dan murid Yesus, menjelaskan godaan dalam ayat-ayat ini. Janganlah ada orang yang mengatakan ketika dia dicobai, saya dicobai oleh Tuhan, karena Tuhan tidak dapat dicobai oleh kejahatan, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun masing-masing orang tergoda ketika ia terseret oleh nafsunya sendiri dan terpikat. Kemudian hawa nafsu, ketika sudah mengandung, melahirkan dosa. Dosa, ketika sudah dewasa, menghasilkan kematian. Jangan tertipu, saudara-saudaraku yang terkasih. Setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang, yang dengannya tidak ada perubahan atau bayangan. Atas kehendaknya sendiri, Dia melahirkan kita dengan firman kebenaran, agar kita menjadi salah satu buah sulung dari ciptaannya. Yakobus 1:13-18.
Dengan kehendak bebas yang kita miliki, kita bisa memilih hidup atau mati. Jika kita memilih untuk mengasihi Tuhan dan menaati Dia, kita mendapatkan kehidupan. Musa, dalam ayat-ayat ini menggambarkan pilihan yang kita miliki. Aku memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa aku menghadapkan kepadamu hidup dan mati, berkah dan kutuk. Sebab itu pilihlah hidup, supaya kamu dan keturunanmu dapat hidup untuk mengasihi Tuhan, Allahmu, untuk mendengarkan suaranya, dan untuk berpegang teguh padanya. Fatau Dia adalah hidupmu. Ulangan 30, 19-20. Atau jika kita menganggap melayani Tuhan itu jahat, kita bisa memilih untuk mengikuti dewa-dewa palsu. Yosualah yang berbicara dalam ayat ini. Jika mengabdi kepada Yahwe terasa jahat bagimu, pilihlah hari ini siapa yang akan kamu sembah. Apakah dewa-dewa yang dipuja nenek moyangmu yang berada di seberang sungai, atau dewa-dewa orang Amori yang negerinya kamu tinggali? Tetapi aku dan rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24:15. Kedua, kita tahu bahwa Allah mengizinkan kita tergoda untuk berbuat dosa. Dia mengizinkan setan menggoda Hawa dengan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan mengizinkan hal ini karena pencobaan menguji iman kita. Hal ini menghasilkan kedewasaan dan kepercayaan ketika kita menolaknya dan ketika kita tidak berbuat dosa. Tuhan mengizinkan dosa agar iman kita bertumbuh. Tuhan mengizinkan dosa agar kita bisa mengatasinya dan mendapat pahala di surga. Yakobus menjelaskan hal itu kepada kita dalam ayat-ayat ini. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Biarlah ketekunan bekerja dengan sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan apapun. Berbahagialah orang yang tabah menghadapi pencobaan, karena jika ia berkenan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang mengasihinya. Yakobus 1, 3-4, 12. Yang terakhir, dosa memungkinkan Allah menunjukkan kepada kita betapa besar kasih-Nya kepada kita. Tanpa dosa, Yesus tidak akan mengorbankan nyawanya demi Anda. Tidak perlu. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Anda dengan memberikan Yesus kepada Anda. Bagaimana Anda tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda sebaliknya? Kita telah belajar bahwa mati demi seseorang adalah wujud cinta tertinggi bagi mereka. Selain itu, bagaimana Tuhan tahu bahwa Anda mengasihi Dia jika tidak ada dosa? Dengan memilih untuk percaya kepada Yesus dan memilih untuk mengalahkan dosa, Anda menunjukkan kepada Tuhan betapa Anda mencintainya. Dalam ayat-ayat ini, Anak Allah yang tunggal adalah Yesus. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan agar dunia diselamatkan melalui Dia. Yohanes 3, 16-17. Dosa memampukan Allah untuk memperlihatkan kasih, belas kasihan, dan rahmat-Nya. Rasul Paulus menjelaskan hal itu kepada kita dalam ayat-ayat ini. Allah yang kaya dengan belas kasihan, karena kasih-Nya yang besar yang dengannya, Dia mengasihi kita, bahkan ketika kita mati karena pelanggaran kita, membuat kita hidup bersama dengan Kristus. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan membangkitkan kita bersama-sama, dan menjadikan kita untuk duduk bersamanya di surga dalam Kristus Yesus, agar pada masa-masa yang akan datang Ia dapat menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah dalam kebaikan terhadap kita dalam Kristus Yesus. Fatau karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman, dan itu bukan karena dirimu sendiri. Itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha yang tidak seorang pun dapat menyombongkan diri. Efesus 2, 6-9. Tuhan mengizinkan dosa karena Dia mengasihi kita, dan hal itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimanapun juga, kita adalah mahakaryanya. Sebab kita adalah mahakarya Tuhan. Dia telah menciptakan kita secara baru di dalam Kristus Yesus, sehingga kita dapat melakukan hal-hal baik yang telah Dia rencanakan bagi kita sejak lama. Efesus 2, 10 terjemahan hidup baru. 39,3. Mengapa Tuhan menciptakan manusia yang akan berakhir di neraka? Karena Tuhan mengetahui awal dan akhir, banyak dari Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Dia menciptakan orang-orang yang berakhir di neraka. Tuhan tidak harus menciptakan kita untuk memenuhi beberapa kebutuhannya. Dia sempurna dalam segala hal.
Dia menciptakan kita karena Dia menginginkannya. Kami memberinya kegembiraan yang luar biasa. Meskipun kita adalah pendosa dan memberontak terhadap Dia, Dia tetap mengasihi kita tanpa syarat. Ingatlah bahwa Dialah definisi cinta yang sempurna. Dia memberikan cinta tanpa syarat, tanpa batas. Allah menciptakan kita menurut gambar-Nya untuk berkuasa atas bumi dan untuk bersekutu dengannya. Tuhan berkata, "Mari kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Tuhan menciptakan manusia menurut gambar-Nya sendiri. Menurut gambar Allah, Dia menciptakannya. Bir dan perempuan, Dia menciptakan mereka. Tuhan memberkati mereka. Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah, perbanyaklah, penuhi bumi, dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas segala makhluk hidup yang bergerak di bumi." Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku telah memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang ada di seluruh bumi, dan setiap pohon yang menghasilkan buah yang berbiji, itu akan menjadi makananmu. Kepada segala binatang di bumi, dan kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang melata di bumi yang ada kehidupannya, Aku berikan segala tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanannya." Dan memang begitu. Allah melihat segala sesuatu yang telah dibuatnya, dan lihatlah, itu sangat baik. Kejadian 1, 26-31. Rencana Tuhan adalah agar kita mewarisi segala sesuatu. Kami akan menjadi putra atau putrinya. Murid Yesus, Yohanes, menggambarkan warisan yang akan Tuhan berikan kepada semua orang percaya dalam ayat-ayat ini. Sekarang aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Juga tidak ada lagi laut, dan aku mendengar suara nyaring dari surga berkata, "Lihatlah, kemah suci Allah ada bersama manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya. Tuhan sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Tuhan mereka, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di sini tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, atau tangisan. Tidak akan ada lagi rasa sakit, karena hal-hal yang terdahulu telah berlalu. Siapa yang menang akan mewarisi segala sesuatu, dan Aku akan menjadi Tuhannya, dan dia akan menjadi anakku." Wahyu 21, 1, 3-4. 7 versi Raja Yakobus baru. Tujuan kekal Anda adalah pilihan Anda. Kita semua berdosa, dan kita semua membutuhkan pengampunan atas dosa itu agar bisa tinggal bersama Tuhan dalam kekekalan. Itu sebabnya Tuhan mengutus Yesus untuk mati bagi kita. Dia tidak ingin ada orang yang masuk neraka. Ingatlah bahwa Dia menciptakan neraka untuk para malaikat yang jatuh, bukan untuk kita. Namun disitulah berakhirnya orang-orang yang tidak ingin hidup bersama Tuhan. Namun Allah memuji kasih-Nya terhadap kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Roma 5, 8. Tuhan tidak lamban dalam menepati janji-Nya, karena ada yang menganggapnya lamban. Namun Ia bersabar terhadap kita, tidak ingin ada orang yang binasa, melainkan agar semua orang bertobat. Petrus kedua 3, 9. Orang yang pernah memiliki anak tahu bahwa anak-anak itu tidak akan sempurna. Orang tua tahu bahwa mereka melakukan kesalahan saat kecil, dan mereka tahu anak mereka sendiri akan melakukan kesalahan dan juga mendapat masalah. Namun, orang tua tetap memilih untuk memiliki anak. Mengapa? Karena mereka menginginkan kebahagiaan yang dibawa oleh anak-anak. Orang tua mengajari anak-anak mereka apa yang benar dan salah, dan berharap mereka akan membuat pilihan yang benar ketika mereka besar nanti. Sama halnya dengan kita dan Tuhan, kami punya pilihan. Didiklah seorang anak pada jalan yang seharusnya ia tempuh, dan ketika ia sudah tua, ia tidak akan menyimpang darinya. Amsal 22:6. Raja Salomo memberitahu kita bahwa anak-anak adalah sebuah hadiah. Mereka adalah ahli waris. Hal ini berlaku bagi manusia dan juga Tuhan. Kita adalah pahala Tuhan dan ahli warisnya. Dia menginginkan tempat anak panah yang penuh dengan anak-anak. Percayalah kepada Yesus dan jadilah pewaris semua janji Tuhan. Lihatlah, anak-anak adalah warisan Yahweh. Buah rahim itulah pahalanya. Seperti anak panah di tangan orang perkasa, demikianlah anak-anak muda. Berbahagialah orang yang tabung panahnya, penuh dengan hal-hal tersebut. Mazmur 127, 3-5. 39,4. Bisakah saya kehilangan keselamatan saya?
Jika Anda beriman kepada Yesus Kristus karena Anda tahu bahwa Dia mati karena dosa-dosa Anda, maka tidak. Anda tidak bisa kehilangan keselamatan Anda. Anda tidak dapat memperoleh penghasilan untuk masuk surga. Kebalikannya juga benar, Anda tidak bisa dikeluarkan dari surga. Keselamatan Anda tidak bergantung pada apa yang Anda lakukan atau tidak lakukan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Ketika Anda memilih untuk percaya dan menerima anugerah Tuhan, itu menjamin masa depan kekal Anda untuk selamanya. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan sejak Anda beriman kepada Yesus. Yesus mati untuk segala dosa Anda. Itu termasuk dosa-dosamu di masa depan juga. Anda sekarang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dalam kitab suci ini, di dalamnya ada referensi tentang Yesus. Di dalam Dia kamu juga, setelah mendengar firman kebenaran, yaitu kabar baik keselamatanmu. Di dalam Dia, ketika kamu percaya, kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 1:13-14. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa tidak ada yang bisa melepaskan Anda dari tangan Tuhan, bahkan bukan kuasa neraka, setan sendiri. Rasul Paulus memberitahu kita hal itu dalam ayat-ayat ini. Malaikat, pemerintah, dan penguasa, semuanya mengacu pada setan dan malaikat jatuh lainnya yang mengikutinya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun kehidupan, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun makhluk ciptaan lainnya, tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8:38-39. Dalam ayat-ayat ini, Yesuslah yang berbicara. Dia memegangmu, dombanya, dengan aman di tangannya. Siapakah yang dapat melepaskan Anda dari tangan yang lebih besar dan lebih kuat dari semua tangan lainnya? Tidak seorang pun. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikutiku. Aku memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Mereka tidak akan binasa selama-lamanya, dan tidak seorang pun akan merebutnya dari tanganku. Bapakku yang telah memberikannya kepadaku lebih besar dari semuanya. Tak seorang pun mampu merebutnya dari tangan Bapakku. Aku dan Ayah adalah satu. Yohanes 10:27-30. Anda juga bisa yakin akan keselamatan Anda karena Tuhan tidak berubah pikiran. Dia menyelamatkanmu. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda atau mengabaikan Anda. Tuhan bukanlah manusia yang harus berdusta, dan bukan pula anak manusia yang harus bertobat. Apakah Dia sudah mengatakannya dan Dia tidak akan melakukannya? Atau apakah Dia sudah berbicara dan Dia tidak akan memperbaikinya? Bilangan 23:19. Tuhan menegaskan apa yang Dia katakan tentang keselamatan Anda dengan sumpah. Tuhan berjanji untuk menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda, untuk mengirimi Anda seorang penyelamat. Tuhan kemudian bersumpah atas janji itu dengan namanya sendiri karena Dia tidak bisa berbohong. Kemudian Tuhan menepati janji itu dengan mengutus Yesus untuk menyelamatkan Anda. Seperti yang Rasul Paulus katakan di bawah ini harus menjadi sauh bagi jiwa Anda. Anda tegas dan aman. Manusia bersumpah demi seseorang yang lebih besar dari dirinya, dan sumpah itu meneguhkan apa yang diucapkannya dan mengakhiri semua perdebatan. Karena Allah ingin membuat sifat yang tidak berubah dari tujuannya menjadi jelas bagi ahli waris dari apa yang dijanjikan, Dia meneguhkannya dengan sumpah. Tuhan melakukan ini agar, melalui dua hal yang tidak dapat diubah di mana Tuhan tidak mungkin berbohong, kita yang telah melarikan diri untuk memegang pengharapan yang ditaruh di hadapan kita dapat sangat terdorong. Pengharapan ini kita miliki sebagai sauh bagi jiwa, kokoh dan tenteram. Ia memasuki tempat suci bagian dalam di balik tirai. Tempat pendahulu kita, Yesus, telah masuk mewakili kita. Ibrani 6:16-20 versi internasional baru. 39,5. Haruskah saya bunuh diri untuk menghindari apa yang akan terjadi? Tidak, Tuhan mencintaimu. Dia menciptakanmu karena suatu alasan. Hidup Anda memiliki tujuan yang sangat istimewa. Jangan biarkan siapapun memberitahu Anda sebaliknya, termasuk diri Anda sendiri. Saya akan membagikan ayat-ayat Alkitab untuk membantu Anda mengatasi perasaan ini. Namun saya mendorong Anda untuk menghubungi seseorang yang ahli dalam hal ini. Jadwalkan janji temu dengan dokter Anda atau telepon atau ngobrol dengan seseorang di jalur penyelamat pencegahan bunuh diri.
Jalur Penyelamat Pencegahan Bunuh Diri.org 1-800-273-82255. Perasaan Anda bukanlah sesuatu yang memalukan. Silakan dapatkan bantuan medis yang sesuai yang Anda perlukan. Saya yakin salah satu alasan Anda merasa seperti ini adalah karena serangan roh jahat yang dilakukan setan, musuh Anda, terhadap Anda. Dia membencimu karena Tuhan mencintaimu. Jika Anda beriman kepada Yesus, maka Anda adalah ancaman baginya karena Anda mengetahui kebenaran dan dapat menceritakannya kepada orang lain. Dia tidak ingin kamu melakukan itu. Jika dia bisa mengeluarkanmu dari medan perang, dia mendapat sedikit kemenangan. Setan mempunyai rencana yang jauh lebih jahat. Jika Anda belum beriman kepada Yesus, serangan rohani ini terjadi karena setan tidak menginginkan Anda beriman. Dia tidak ingin Anda menyadari betapa Tuhan mengasihi Anda. Dia tidak ingin melihat Anda menghabiskan kekekalan di surga. Dia diusir dari surga. Dia iri padamu dan hubunganmu dengan Tuhan. Dia ingin Anda memujanya dan mendapatkan nasib kekal yang sama seperti yang dia dapatkan, keabadian di neraka. Jangan biarkan setan memenangkan perang rohani demi jiwa Anda. Jika Anda belum beriman kepada Yesus, percayalah kepada Yesus dan lindungilah Roh Kudus Tuhan. Petrus, murid Yesus, memberitahu kita bahwa setan, si iblis, bagaikan seekor singa yang mencari mangsa untuk ditelannya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang perkasa, supaya Dia meninggikan kamu pada waktunya, dan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dia memperhatikan kamu. Sadar dan kendalikan diri. Berhati-hatilah, musuhmu, iblis, berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum, mencari siapa yang dapat ditelannya. Hadapilah dia dengan teguh dalam imanmu. Ketahuilah bahwa saudara-saudaramu yang ada di dunia juga sedang mengalami penderitaan yang sama. Tetapi kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal dalam Kristus Yesus, setelah kamu menderita beberapa saat, menyempurnakan, meneguhkan, menguatkan dan memantapkan kamu. Pertama Petrus 5, 7-10. Kitab suci memerintahkan kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, bahwa kita harus mengenali musuh kita yang selalu mencari cara untuk menghancurkan kita. Salah satu cara setan mencoba melakukan hal itu adalah dengan pikiran kita. Jika dia dapat memengaruhi dan mengontrol apa yang kita pikirkan, itu berarti kita akan mendengarkan. Dia memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Itulah mengapa sangat penting untuk mengarahkan pikiran dan kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Dia akan menghapus kegelisahanmu dan memberikanmu kedamaian sebagai balasannya. Lakukan itu sekarang juga. Katakan pada Tuhan bagaimana perasaan Anda dan alasannya. Lepaskan beban hati dan pikiran Anda. Orang-orang benar berseru, dan Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesusahan mereka. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang patah semangat. Banyaklah penderitaan orang benar, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34, 17-19. Serahkan bebanmu kepada Tuhan, dan Dia akan menjagamu. Dia tidak akan membiarkan orang saleh terpeleset dan jatuh. Mazmur 55, 22. Terjemahan Hidup Baru. Tuhan akan mendekat kepadamu. Dia mendekati orang-orang yang patah hati. Punya harapan. Dia akan melepaskanmu dari kesengsaraanmu. Karena aku mengetahui pikiran-pikiran yang aku pikirkan terhadap kamu, firman Tuhan, pikiran-pikiran damai, dan bukan pikiran-pikiran jahat, untuk memberi kamu harapan dan masa depan. Yeremia 29, 11. Bersemangatlah bahwa Tuhan selalu bersamamu. Jika Anda seorang yang beriman, Anda memiliki kuasa Tuhan yang hidup di dalam diri Anda. Tuhan akan menguatkanmu. Dalam ayat-ayat ini, Tuhan adalah aku. Kamulah yang telah kupegang dari ujung-ujung bumi, dan kupanggil dari sudut-sudutnya, dan berkata kepadamu, kamu adalah hamba-Ku. Aku telah memilih kamu dan tidak akan membuang kamu. Jangan takut, karena aku bersamamu. Jangan kecewa, karena akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, saya akan membantu Anda. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Yesaya 41, 9-10. Bacalah Alkitab Anda, firman Tuhan, setiap hari dan berdoalah setiap hari. Ini akan membangun iman Anda dan memberi Anda ketahanan yang Anda perlukan untuk menjalani kehidupan Anda.
Anda harus terus maju seperti yang Rasul Paulus katakan kepada kita. Dia fokus pada apa yang ada di depan dan melupakan masa lalunya. Tidak, saudara-saudara terkasih, saya belum mencapainya, tetapi saya fokus pada satu hal ini. Melupakan masa lalu dan menantikan apa yang ada di depan. Saya terus maju untuk mencapai akhir perlombaan dan menerima hadiah surgawi yang Tuhan berikan. Melalui Kristus Yesus memanggil kita. Filipi 3, 13-14 terjemahan hidup baru. Fokus Paulus adalah pada surga dan janji-janji Tuhan yang menantinya di sana. Dia tahu ketahanannya tidak akan sia-sia dan sebuah mahkota menantinya. Jika Anda seorang yang beriman, Anda juga memiliki harta yang menunggu di surga. Jangan biarkan setan mencurinya. Paulus menggambarkan hadiah surgawi yang menanti dalam ayat-ayat ini. Saya telah berjuang dalam pertarungan yang bagus. Saya telah menyelesaikan kursus. Saya telah menjaga iman. Mulai sekarang, mahkota kebenaran disimpan untukku yang akan diberikan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari itu. Dan bukan hanya untukku saja, tapi juga untuk semua orang yang menyukai penampilannya. Kedua Timotius 4, 7-8. Sekarang, menaruh iman Anda kepada Yesus tidak akan menyelamatkan Anda dari kesulitan hidup. Anda harus menganggap diri Anda seorang prajurit dalam pasukan Yesus. Jalani hidup yang menyenangkan dan melayani Yesus. Ingatlah bahwa Anda sedang berada dalam pertempuran rohani. Paulus memberitahu kita bahwa dia menanggung segala sesuatu demi Yesus karena dia ingin semua orang mendengar bagaimana mereka bisa diselamatkan. Dalam ayat-ayat ini, Yesus adalah yang terpilih. Oleh karena itu, kamu harus menanggung kesulitan sebagai prajurit Kristus Yesus yang baik. Tidak ada prajurit yang sedang bertugas yang melibatkan dirinya dalam urusan kehidupan, agar dia dapat menyenangkan hati orang yang mendaftarkannya sebagai prajurit. Saya menderita kesulitan sampai dirantai sebagai penjahat, namun firman Tuhan tidak dirantai. Sebab itu aku menanggung segala sesuatunya demi mereka yang terpilih, supaya mereka juga beroleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan kekal. Pepatah ini benar adanya, sebab jika kita mati bersama-sama dengan Dia, maka kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Jika kita bertekun, kita juga akan memerintah bersamanya. Kedua Timotius 2, 3-4, 9-12. Saya harap Anda menaruh iman Anda kepada Yesus. Jika demikian, Anda adalah anak Tuhan, dan tidak ada yang dapat membahayakan diri Anda yang kekal. Tidak ada apa-apa. Tuhan bisa melakukan apa saja. Jika Anda tertinggal, dan kehendak Tuhan adalah agar Anda tetap hidup ketika Yesus datang kembali, sehingga Anda dapat memasuki kerajaan milenialnya dalam tubuh Anda saat ini, maka Tuhan akan mewujudkannya. Tuhan dapat melindungi Anda dari semua hal yang Anda takuti selama masa kesengsaraan. Betapa mulianya hari itu nanti. Kini segala kemuliaan bagi Allah yang mampu, melalui kuasa-Nya yang bekerja di dalam diri kita, untuk mencapai jauh lebih banyak daripada yang mungkin kita doakan atau pikirkan. Efesus 3, 20 terjemahan hidup baru. Miliki keyakinan dan jangan putus asa. Karena Tuhan dapat melakukan apapun, itu berarti Anda dapat melakukan apapun melalui kuasa Yesus di dalam diri Anda. Anda bisa menang karena Yesus menang. Rasul Pauluslah yang berbicara dalam ayat-ayat ini. Bukan berarti aku berbicara karena kekurangan, karena aku telah belajar dalam keadaan apapun aku berada untuk merasa puas di dalamnya. Aku tahu bagaimana menjadi rendah hati dan aku juga tahu bagaimana menjadi berkelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala hal, aku telah mempelajari rahasia menjadi kenyang dan lapar, berkelimpahan dan berkekurangan. Saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan saya. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Filipi 4, 11-13, 19. 39,6. Bolehkah saya berdoa untuk menyelamatkan orang mati? Saya tahu beberapa dari Anda mungkin pernah mendengar dari agama palsu dan guru palsu bahwa Anda dapat berdoa dan menyelamatkan orang yang sudah meninggal. Tidak, ini tidak benar. Anda tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan siapapun, bahkan diri Anda sendiri. Anda juga tidak bisa berdoa atau mendapatkan jalan masuk surga. Anda tidak dapat berdoa atau memberi jalan bagi orang lain untuk masuk surga. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan. Itu sebabnya Dia disebut Juru Selamat. Yesus berhasil membawa Anda ke surga. Dia mati untuk dosa-dosa Anda.
Setiap orang harus membuat keputusan pribadi tentang Yesus sebelum meninggal. Jika Anda memilih untuk menerima bahwa Yesus membayar biaya masuk surga Anda, maka Anda masuk. Rasul Paulus memberitahu kita dalam ayat-ayat ini bahwa kita mati satu kali saja dan kemudian kita dihakimi. Sebagaimana manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus yang telah dikorbankan satu kali saja untuk menanggung dosa banyak orang akan menampakkan diri sekali lagi tanpa dosa kepada mereka yang menantikan keselamatannya. Ibrani 9, 27-28. Yesus menceritakan sebuah kisah untuk menggambarkan kebenaran ini. Dalam ayat ini, kita melihat seorang kaya meninggal. Dia tidak memiliki hubungan dengan Yesus. Dia tersiksa dan ingin dihibur karena dia tidak berada di surga. Dia memanggil Abraham yang ada di surga. Sekarang ada seorang kaya, dan dia berpakaian ungu dan linen halus, hidup dalam kemewahan setiap hari. Seorang pengemis bernama Lazarus dibawa ke gerbangnya dengan penuh luka. Pengemis itu meninggal, dan dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu pun meninggal dan dikuburkan. Di Hades, dia mengangkat matanya dalam keadaan tersiksa dan melihat Abraham jauh dan Lazarus di pangkuannya. Dia menangis dan berkata, "Bapa Abraham, kasihanilah aku dan kirimkan Lazarus agar dia dapat mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mendinginkan lidahku, karena aku sedih dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Nak, ingatlah bahwa kamu dalam hidupmu menerima hal-hal baik dan Lazarus juga menerima hal-hal buruk. Tapi di sini dia sekarang terhibur dan kamu berada dalam kesedihan. Selain itu semua, antara kami dan kamu terdapat jurang pemisah yang besar, sehingga mereka yang ingin menyeberang dari sini ke kamu tidak dapat, dan tidak seorang pun boleh menyeberang dari sana menuju kami." Dia berkata, "Oleh karena itu, aku mohon kepadamu, Ayah, agar engkau mengirim dia ke rumah ayahku. Fatau aku mempunyai 5 saudara laki-laki, agar dia dapat bersaksi kepada mereka, agar mereka tidak ikut masuk ke tempat penyiksaan ini." Namun Abraham berkata kepadanya, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, biarkan mereka mendengarkannya." Dia berkata, "Tidak, ayah Abraham, tetapi jika ada yang datang kepada mereka dari kematian, mereka akan bertobat." Dia berkata kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan teryakinkan jika ada yang bangkit dari kematian." Lukas 16, 19-20, 22-31. Orang kaya tidak dapat menemui Abraham karena ada kesenjangan besar yang memisahkan mereka. Orang kaya itu tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang salah ketika dia masih hidup. Apa yang diinginkan orang kaya itu dalam siksaannya? Dia tidak meminta Abraham untuk mendoakannya, atau meminta seseorang di bumi yang masih hidup untuk mendoakannya. Tidak, itu karena Abraham mengatakan kepadanya bahwa tidak ada penyeberangan antara surga dan neraka setelah Anda mati. Orang kaya itu tahu bahwa dia telah dihukum, jadi dia mengalihkan fokusnya pada orang-orang yang dia sayangi yang masih hidup. Itu juga yang perlu Anda fokuskan. Orang mati sudah memiliki tujuan kekal mereka yang tersegel. Anda tidak dapat mengubahnya. Pilihan pribadi yang Anda buat mengenai Yesus saat Anda hidup di bumi akan berdampak pada Anda selamanya. Fokus untuk menjangkau mereka yang masih hidup dengan pesan kebenaran Tuhan bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan mereka. 39,7. Perilaku apa yang berdosa? Apapun yang bertentangan dengan Tuhan adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak sempurna dan suci adalah dosa. Alkitab penuh dengan contoh tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Kebenaran utama yang perlu Anda pahami adalah bahwa Anda tidak akan pernah menjadi sempurna saat Anda masih berada di bumi dengan tubuh Anda saat ini. Namun, Anda dapat dan tentunya harus berusaha untuk menjalani kehidupan yang saleh dan bermoral. Anda tidak ingin terus berbuat dosa dan menjalani kehidupan yang pada dasarnya meludahi wajah Yesus. Namun ketahuilah bahwa kamu akan tetap berbuat salah dan sesekali berbuat dosa dan tidak apa-apa karena Tuhan sudah mengampunimu. Ayat-ayat kitab suci ini mencantumkan beberapa perilaku yang Rasul Paulus ajarkan yang harus kita hindari. Anda dapat melihat bahwa Allah sangat memperhatikan kemurnian seksual, baik dalam perbuatan maupun pikiran. Kata penyucian yang akan Anda lihat dalam ayat-ayat ini berarti disucikan dari dosa.
Kini perbuatan-perbuatan daging sudah jelas, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, penyembahan berhala, ilmu sihir, kebencian, perselisihan, kecemburuan, ledakan amarah, persaingan, perpecahan, ajaran sesat, iri hati, pembunuhan, mabuk-mabukan, pesta pora, dan hal-hal seperti ini yang telah kuperingatkan kepadamu, sama seperti aku telah memperingatkanmu sebelumnya, bahwa orang yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Galatia 5, 19-21. Jauhi percabulan. Setiap dosa yang dilakukan seseorang berada di luar tubuhnya. Tetapi siapa yang melakukan percabulan, ia berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Tuhan? Kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan sudah dibayar lunas. Oleh karena itu, muliakanlah Tuhan dalam tubuhmu dan dalam rohmu, yang merupakan kepunyaan Tuhan. 1 Korintus 6, 18-20. Sebab inilah kehendak Allah, pengudusanmu, agar kamu menjauhi percabulan, agar kamu masing-masing mengetahui bagaimana mengendalikan tubuhnya sendiri dalam pengudusan dan kehormatan, bukan dalam hawa nafsu. Sebab Allah memanggil kita bukan untuk melakukan kecemaran, melainkan untuk menguduskan kita. 1 Tesalonika 4, 3-5, 7. Baik orang yang melakukan perbuatan cabul maupun penyembah berhala, atau pezina, atau pelacur laki-laki, atau kaum homoseksual, atau pencuri, atau orang yang tamak, atau pemabuk, atau pemfitnah, atau pemeras, tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Beberapa di antara kamu memang demikian, tetapi kamu telah dimandikan, namun kamu telah dikuduskan, tetapi kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh Allah kita. 1 Korintus 6, 9-11. Yesuslah yang berbicara dalam ayat-ayat ini, dan Dia memberitahu kita bahwa memikirkan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan juga merupakan dosa. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Matius 5, 27-28. Tuhan juga tidak ingin melihat Anda tersesat dan berbuat dosa dengan menyembah berhala. Apapun yang Anda tempatkan di atas Tuhan adalah berhala. Menyembah dajjal, setan, alien, dirimu sendiri, pekerjaanmu, keluargamu, harta bendamu, setan, Tuhan palsu, selang semuanya berhala. Oleh karena itu, kekasihku, menjauhlah dari penyembahan berhala. 1 Korintus 10, 14. Umat manusia yang lain yang tidak terbunuh oleh malapetaka-malapetaka ini tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka, bahwa mereka tidak mau menyembah setan-setan dan berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak dan dari kuningan dan dari batu dan dari kayu, yang tidak bisa melihat, mendengar, atau berjalan. Wahyu 9, 20. Salah satu berhala yang disebutkan Allah adalah cinta akan uang. Setan akan menggunakan kecintaan Anda pada uang untuk menjauhkan Anda dari Tuhan dan melakukan segala macam dosa lainnya. Namun mereka yang bertekad kaya terjerumus ke dalam pencobaan, jerat, dan berbagai nafsu yang bodoh dan merugikan, seperti menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kehancuran. Sebab cinta uang adalah akar segala kejahatan. Ada pula yang tersesat dari keimanan karena keserakahan dan menyiksa dirinya dengan banyak duka. Timotius yang pertama 6, 9-10. 39,8. Bagaimana saya dapat menjalani kehidupan yang kudus? Begitu Anda beriman kepada Yesus, Anda dipanggil untuk menjalani kehidupan suci yang memuliakan Tuhan. Ingatlah bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri Anda dan Dia kudus. Anda tentu tidak ingin mendukakan Roh Kudus dengan terus membenamkan diri Anda dalam dosa. Menjalani kehidupan suci berarti menjalani kehidupan yang terpisah dari sistem duniawi atau cara duniawi. Kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat-ayat ini, Dia yang memanggilmu mengacu pada Yesus. Oleh karena itu, persiapkan pikiran Anda untuk bertindak. Sadarlah dan menaruh harapanmu sepenuhnya pada rahmat yang akan diberikan kepadamu pada saat wahyu Yesus Kristus sebagai anak-anak yang taat. Jangan menuruti hawa nafsumu yang dulu seperti dalam ketidaktahuanmu, tetapi sama seperti Dia yang memanggil kamu. Suci, kamu sendiri juga harus suci dalam segala tingkah lakumu. Sebab ada tertulis, kamu harus menjadi kudus,
Fatau aku suci. Pertama Petrus 1, 13-16. Jangan menyembah dunia atau apa yang ada di dunia. Hal-hal seperti harta benda, uang, hubungan, dan prestasi. Murid Yesus, Yohanes, menyuruh kita untuk mengasihi Tuhan. Jangan mencintai dunia atau apa yang ada di dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah milik Bapa, melainkan milik dunia. Dunia ini sedang binasa dengan segala hawa nafsunya. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Allah, ia akan tetap hidup selama-lamanya. Pertama Yohanes 2, 15-17. Sebaliknya, pikirkan hal-hal surgawi di atas. Ingatlah bahwa Anda adalah ciptaan baru jika Anda beriman kepada Yesus. Maka kenakanlah sifat barumu, hati yang welas asih, pemaaf, dan cinta. Rasul Paulus memberitahu kita bagaimana melakukan hal itu dalam ayat-ayat ini. Fokuskan pikiranmu pada hal-hal yang di atas, bukan pada hal-hal yang ada di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Karena itu matilah anggota-anggotamu yang ada di bumi, percabulan, kecemaran, nafsu bejat, keinginan jahat, dan ketamakan, yang merupakan penyembahan berhala. Anda juga pernah berjalan di dalamnya, ketika Anda tinggal di dalamnya. Tetapi sekarang kamu juga membuang semuanya itu. Kemarahan, kemurkaan, kedengkian, fitnah, dan perkataan yang memalukan yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu berdusta satu sama lain, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dengan perbuatannya, dan mengenakan manusia baru, yang dibaharui pengetahuannya menurut gambar penciptanya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, yang kudus dan terkasih, kenakanlah hati yang penuh belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, dan ketekunan. Bersaling mendengarkan dan saling memaafkan jika ada orang yang mempunyai keluhan terhadap siapapun. Dan sama seperti Kristus telah mengampuni kamu, kamu pun demikian. Di atas semua hal ini, berjalanlah dalam kasih yang merupakan ikatan kesempurnaan. Kolose 3, 2-3, 5, 7-10, 12-14. Sifat lama Anda mendambakan hal-hal yang penuh dosa dan akan berperang melawan sifat baru Anda. Jadi, Anda harus menahan godaan. Jika Anda menolak godaan iblis, dia akan lari dari Anda. Tuhan tidak akan membiarkan Anda dicobai melebihi kemampuan Anda, dan Dia selalu menyediakan cara untuk melepaskan diri dari godaan tersebut. Oleh karena itu, tunduklah kepada Tuhan, lawan iblis, dan dia akan lari dari Anda. Yakobus 4, 7. Tidak ada pencobaan yang membawamu kecuali pencobaan yang biasa dialami manusia. Tuhan itu setia, yang tidak akan membiarkanmu dicobai melebihi kemampuanmu. Tetapi dengan godaan itu, Dia juga akan memberikan jalan keluar, agar kamu sanggup menanggungnya. 1 Korintus 10, 13. Dosa mencakup lebih dari sekedar perilaku fisik Anda. Ini juga mencakup kehidupan pemikiran Anda. Seringkali itulah awal mula dosa. Anda memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya Anda lakukan, dan kemudian Anda memutuskan untuk menindaklanjutinya. Anda perlu menawan pikiran Anda. Itulah sebabnya memikirkan hal-hal surgawi dan mengisi mata dan pikiran Anda dengan hal-hal yang saleh sangatlah penting. Kami menghancurkan argumen-argumen dan setiap kepura-puraan yang bertentangan dengan pengetahuan akan Allah, dan kami menawan setiap pikiran agar taat kepada Kristus. 2 Korintus 10, 5 versi internasional baru. Fokuskan pandangan Anda pada Yesus dan biarkan Roh Kudus membimbing Anda dalam segala hal yang Anda lakukan. Paulus memberitahu kita dalam ayat-ayat ini apa yang dihasilkan ketika kita memiliki Roh, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Tetapi aku berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Namun buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, iman, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Galatia 5, 16, 22-23. Ketahuilah firman Tuhan, dan simpanlah dalam hati Anda, sehingga Anda dapat memanfaatkannya pada saat dibutuhkan. Dalam ayat ini, perkataan Anda berarti firman Tuhan dan Anda berarti Tuhan. Aku telah menyembunyikan firman-Mu di dalam hatiku, agar aku tidak berbuat dosa terhadap Engkau. Mazmur 119, 11.
Tuhan memberitahu kita apa yang Dia tuntut dari kita dalam ayat ini. Jika Anda mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan, semua sifat baik lainnya akan datang. Dia telah menunjukkan kepadamu, wahai manusia, apa yang baik. Apa yang Tuhan tuntut darimu selain berlaku adil, mencintai belas kasihan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu. Mikha 6:8. Menurutku cinta adalah sifat terbaik dari sifat barumu. Jadi berlatihlah mencintai orang lain dan diri sendiri. Paulus menjelaskan apa artinya mengasihi dalam ayat-ayat ini. Jika aku memberikan seluruh harta bendaku untuk memberi makan orang miskin, dan jika aku memberikan tubuhku untuk dibakar, namun tidak mempunyai cinta, maka tidak ada gunanya bagiku. Cinta itu sabar dan baik hati. Cinta tidak iri. Kasih tidak menyombongkan diri, tidak sombong, tidak berkelakuan tidak pantas, tidak mencari jalannya sendiri, tidak terprovokasi, tidak memperhitungkan kejahatan. Dia tidak bersukacita karena ketidakbenaran, tetapi bersukacita karena kebenaran. Mendengarkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Cinta tidak pernah gagal. Namun kini iman, harapan, dan cinta tetap ada, ketiganya. Yang terbesar dari semuanya adalah cinta. 1 Korintus 13, 3-8, 13. 39,9. Apa arti menilai orang lain? Saya tahu sebagian besar dari Anda pernah mendengar bahwa Anda tidak boleh menghakimi orang lain. Sungguh menakjubkan bahwa orang-orang yang belum pernah membaca Alkitab mengetahui ayatnya. Jangan menghakimi agar Anda tidak dihakimi. Permasalahannya adalah bahwa ini bukanlah seluruh isi kitab suci, sehingga diambil di luar konteks dan tidak menyampaikan arti sebenarnya dari apa yang seharusnya kita pelajari. Mari kita membacanya sendiri dan melihat apa isinya. Yesuslah yang berbicara dalam ayat-ayat ini. Jangan menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman apapun yang kamu menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan dengan ukuran apapun yang kamu ukur, maka akan diukurkan kepadamu. Mengapa kamu melihat setitik di mata saudaramu, padahal balok yang ada di matamu sendiri tidak kamu perhatikan? Atau bagaimana kamu akan berkata kepada saudaramu, biarkan aku menghilangkan selumbar dari matamu, dan ternyata balok itu ada di matamu sendiri? Anda munafik. Pertama-tama keluarkan balok itu dari matamu sendiri, lalu kamu dapat melihat dengan jelas untuk menghilangkan noda itu dari mata saudaramu. Matius 7, 1-5. Jadi sekarang kita belajar bahwa tidak apa-apa untuk menunjukkan dosa orang lain yang merupakan noda di mata saudaramu. Sebelumnya Anda perlu memeriksa diri sendiri dengan cermat dan memastikan bahwa Anda tidak menderita dosa yang sama seperti balok di mata Anda sendiri. Dalam ayat-ayat ini, kita belajar bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Kita juga perlu penuh kasih dan sabar ketika membantu seseorang yang berdosa. Menegur artinya mengoreksi dengan niat baik. Beritakanlah firman itu. B. Mendesak di musim dan di luar musim. Menegur, dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab akan tiba saatnya mereka tidak lagi mendengarkan ajaran sehat, tetapi karena telinganya gatal, mereka akan mengumpulkan guru-guru menuruti hawa nafsunya. Kedua Timotius 4, 2-3. Dan hendaklah kamu baik hati seorang terhadap yang lain, berhati lembut, dan saling mengampuni, sama seperti Allah di dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Efesus 4, 32. Jika seseorang telah berdosa terhadap Anda dan Anda ingin orang itu mengetahuinya, hadapi orang tersebut dan tunjukkan dosanya 1-1 terlebih dahulu. Jika hal tersebut tidak berhasil, mereka tidak meminta maaf. Mereka tidak percaya bahwa mereka telah berbuat dosa dan malah menjadi sangat marah kepada Anda. Kemudian ajaklah orang lain yang menjadi saksi dosa tersebut untuk mengonfrontasi mereka lagi. Ayat-ayat ini menggambarkan nasihat yang baik ini dan ini langsung dari Yesus yang berbicara. Jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah, tunjukkan padanya kesalahannya antara kamu dan dia saja. Jika dia mendengarkanmu, kamu telah mendapatkan kembali saudaramu. Tetapi jika dia tidak mau mendengarkan, bawalah 1 atau 2 orang lagi bersamamu, supaya dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, setiap perkataan dapat ditegakkan. Jika dia menolak untuk mendengarkan mereka, sampaikan kepada majelis. Jika dia juga tidak mau mendengarkan jemaah, biarlah dia dianggap sebagai orang bukan Yahudi atau pemungut cukai bagimu. Matius 18, 15-17.
Inilah kebenaran penting untuk diketahui. Tidak apa-apa membantu sesama pendosa mengatasi dosanya. Faktanya, itulah satu-satunya cara agar orang bisa diselamatkan. Setan telah memutarbalikkan kebenaran ini dan mengacaukan arti menghakimi orang lain karena dia tidak ingin ada orang yang diselamatkan. Yakobus, murid Yesus, menjelaskannya kepada kita dalam ayat-ayat ini. Saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada yang memalingkannya, hendaklah ia mengetahui bahwa siapa yang memalingkan orang berdosa dari kesesatan jalannya, maka ia akan menyelamatkan jiwa dari maut dan menutupi banyak dosa. Yakobus 5, 19-20 39,10 Haruskah saya mematuhi pemerintahan satu dunia? Ya dan tidak. Itu tergantung pada apa yang diminta untuk Anda lakukan. Tuhan telah mengatakan kepada kita bahwa Dia menempatkan pemimpin pada posisi mereka. Itu semua adalah pemimpin. Apakah Anda menganggapnya baik atau buruk? Semua pemimpin, semuanya, mendapatkan otoritasnya dari Tuhan. Jadi itu berarti Antikristus pun mendapatkan otoritasnya dari Tuhan. Nabi Daniel memberitahu kita bahwa Tuhan menyingkirkan raja dan mengangkat raja. Daniel menjawab, "Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Fatau kebijaksanaan dan kekuatan adalah miliknya. Dia menyingkirkan raja-raja dan mengangkat raja-raja." Daniel 2, 20-21. Di sini Rasul Paulus memberitahu kita tentang kebenaran dari Allah ini. Tuhanlah yang memberi otoritas kepada seseorang. Kita belajar bahwa Tuhan menempatkan pemimpin karena berbagai alasan. Mereka adalah hamba Tuhan. Mereka adalah demi kebaikan kita. Mereka adalah pembalas murka terhadap kejahatan. Kita harus menaatinya agar kita tidak mengalami murka Tuhan dan juga demi hati nurani kita sendiri. Hendaklah setiap jiwa tunduk kepada penguasa yang lebih tinggi, karena tidak ada pemerintah yang kecuali dari Allah dan yang ada ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, barang siapa menolak kekuasaan berarti menentang ketetapan Allah. Dan mereka yang bertahan akan menerima hukuman bagi diri mereka sendiri. Sebab para penguasa bukanlah teror bagi pekerjaan baik, melainkan teror bagi kejahatan. Apakah Anda ingin tidak takut pada otoritas? Lakukanlah apa yang baik, maka kamu akan mendapat pujian dari penguasa. Karena dia adalah hamba Tuhan bagimu untuk kebaikan. Tetapi jika kamu melakukan kejahatan, takutlah, sebab pedang itu tidak sia-sia disandangnya. Fatau dia adalah hamba Allah, yang membalas murka orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, engkau harus tunduk, bukan hanya karena murkamu, tetapi juga karena hati nuranimu. Oleh karena itu, kamu juga harus membayar pajak, karena mereka adalah hamba-hamba pelayanan Tuhan, yang terus-menerus melakukan hal ini. Oleh karena itu, berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi hutangmu. Jika kamu berhutang pajak, bayarlah pajak. Jika adat istiadat, lalu adat istiadat. Jika hormat, lalu hormat. Jika kehormatan, lalu kehormatan. Roma 13, 1-7. Kita seharusnya menghormati dan menghormati otoritas yang lebih tinggi karena Tuhanlah yang berada di balik layar dan mengarahkan apa yang mereka lakukan. Anda harus tunduk kepada pemimpin pemerintahan, pemimpin di tempat kerja Anda, pemimpin di sekolah, dan pemimpin lainnya. Ketika Anda tunduk kepada mereka, Anda tunduk kepada Tuhan. Jangan mempersulit pekerjaan mereka dengan ketidaktaatan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, karena mereka berjaga-jaga atas nama jiwamu sebagai orang-orang yang memberikan pertanggungjawaban, agar mereka melakukannya dengan gembira dan bukan dengan mengeluh, sebab hal itu tidak mendatangkan keuntungan bagimu. Ibrani 13:17. Karena para pemimpin juga adalah orang-orang yang berdosa. Itu berarti ada saatnya mereka memilih untuk memberontak melawan Tuhan dan meminta Anda melakukan hal yang sama. Inilah saatnya, Anda harus tidak menaati mereka. Anda harus menaati Tuhan di atas orang lain. Dalam ayat-ayat ini, kita melihat Petrus dan para rasul menjelaskan hal ini. Darah orang ini merujuk pada penyaliban Yesus. Imam besar menanyai mereka, katanya, "Bukankah kami dengan tegas memerintahkan kamu untuk tidak mengajar dengan nama ini? Lihatlah, engkau telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan berniat untuk membawa darah orang ini ke atas kami." Namun Petrus dan para rasul menjawab, "Kita harus menaati Tuhan daripada menaati manusia." Kisah 5, 27-29. Sekarang saya tahu saya telah membingungkan Anda, karena saya berkata bahwa Tuhan mengarahkan langkah mereka, namun ada juga yang memberontak melawan Tuhan.
Jadi bagaimana cara kerjanya? Bahkan ketika para pemimpin memberontak melawannya, Tuhan menggunakannya untuk kebaikan kita. Itu salah satu cara Tuhan mendisiplin kita dengan pemimpin yang buruk. Ingatlah bahwa Israel ditawan beberapa kali. Mereka menjadi sasaran para pemimpin buruk yang memperbudak mereka. Tuhanlah yang mengendalikan hal itu. Dia mengutus para pemimpin itu untuk menggulingkan kota-kota Israel karena orang-orang telah berpaling darinya dan berdosa. Para penguasa jahat itu membuat bangsa Israel mengingat Tuhan, menyadari bahwa mereka berdosa, dan meminta bantuannya. Setelah rakyatnya kembali kepada Tuhan, penguasa yang jahat mendapat hukuman dari Tuhan. Begitu pula cara kerjanya dengan antikristus. Dia adalah penguasa jahat yang dirasuki setan. Jadi dia memberontak melawan Tuhan. Murka yang dilancarkannya akan membuat banyak orang berpaling kepada Tuhan. Murka juga akan menghukum orang-orang jahat yang tidak pernah beriman kepada Yesus. Orang-orang yang tidak ingin berhubungan dengan Tuhan. Pada akhirnya, ketika masa kesengsaraan berakhir, Tuhan akan menangani antikristus dan setan. Sampai saat itu tiba, dia akan menggunakannya untuk mencapai keinginannya. Akan ada saatnya Anda tidak mematuhi antikristus atau pemerintahannya, atau bahkan pemimpin lain dalam hidup Anda. Jika mereka meminta Anda untuk mendukung atau mengambil bagian dalam sesuatu yang Anda tahu bertentangan dengan firman Tuhan, jangan lakukan itu. Jangan mengambil contoh dari tanda antikristus. Anda tahu bahwa firman Tuhan mengatakan untuk tidak melakukan hal itu, bahwa hal itu akan menentukan nasib kekal Anda, karena Anda akan memilih setan daripada Tuhan. Jadi jangan lakukan itu. Apakah harga ketaatan kepada Tuhan akan mahal? Tentu saja, Anda sudah mengetahuinya. Antikristus akan membunuh banyak orang yang beriman kepada Yesus. Ingatlah bahwa Yesus taat kepada Allah melalui kematiannya sendiri. Jika Dia tinggal di dalam diri Anda, Dia akan membantu Anda melakukan hal yang sama. Daniel, Nabi Perjanjian Lama, adalah teladan yang baik dalam menaati Tuhan di atas segalanya. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Daniel. Dalam ayat-ayat ini, Darius adalah Raja Babilonia. Darius berkenan mengangkat 120 gubernur atas kerajaan dan 3 presiden, di antaranya Daniel. Maka Daniel ini dibedakan di atas para presiden dan gubernur setempat, karena roh yang luar biasa ada padanya. Dan raja berpikir untuk mengangkatnya atas seluruh kerajaan. Kemudian para presiden dan gubernur setempat berusaha mencari alasan terhadap Daniel mengenai kerajaan. Tetapi mereka tidak dapat menemukan alasan atau kesalahan, karena ia setia. Tidak ada kesalahan atau kesalahan ditemukan padanya. Kemudian orang-orang ini berkata, "Kami tidak akan menemukan alasan apapun terhadap Daniel ini, kecuali kami menemukannya terhadapnya mengenai hukum Allahnya." Semua presiden kerajaan, para deputi dan gubernur setempat, para penasihat dan gubernur telah berunding bersama untuk menetapkan undang-undang kerajaan dan untuk membuat keputusan yang kuat bahwa siapapun yang meminta permohonan kepada dewa atau manusia manapun selama 30 hari, kecuali kepada Anda, ya Raja, ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh karena itu Raja Darius menandatangani surat dan keputusan itu. Ketika Daniel tahu bahwa surat perintah itu telah ditandatangani, ia masuk ke rumahnya, yang jendela-jendela kamarnya terbuka menghadap Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan mengucap syukur kepada Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu mereka menjawab dan berkata di hadapan Raja, "Daniel, salah seorang dari anak-anak tawanan Yehuda, tidak menghormati tuanku, ya Raja, atau perintah yang telah tuanku tanda tangani, melainkan mengajukan permohonannya 3 kali sehari." Maka Raja memberi perintah, lalu mereka membawa Daniel dan melemparkannya ke dalam gua singa. Raja berkata kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang akan menyelamatkan engkau." Lalu Raja bangun pagi-pagi sekali dan bergegas pergi ke gua singa. Ketika ia mendekati gua itu kepada Daniel, ia berseru dengan suara gemetar. Raja berkata kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, sanggupkah Allahmu yang kau sembah dengan tekun melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu Daniel berkata kepada Raja, "Hiduplah untuk selama-lamanya. Allahku telah mengutus malaikatnya dan mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak menyakitiku. Karena seperti di hadapannya, ketidakbersalahan ditemukan padaku. Dan juga di hadapanmu, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Maka Raja sangat bersukacita, lalu memerintahkan agar Daniel diangkat dari gua itu. Maka Daniel diangkat dari gua itu, dan tidak ditemukan kejahatan apapun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Daniel 6, 2-4, 7,
9-10, 13, 16, 19-23. Sebuah undang-undang diberlakukan yang memberitahu orang-orang bahwa mereka hanya bisa menyembah raja. Daniel menolak untuk menyembah raja. Dia menyembah Tuhan seperti yang selalu dia lakukan. Dia juga melakukannya sehingga semua orang bisa melihatnya melakukannya dengan jendela terbuka. Hukuman bagi yang tidak menyembah raja adalah mati disengat singa. Karena Daniel taat kepada Tuhan dan memiliki iman yang besar, kita mengetahui bahwa Tuhan menyelamatkan dia dari cobaan itu dengan menutup mulut singa. Perhatikan bahwa Tuhan tidak mengeluarkan Daniel dari cobaan tersebut, melainkan Dia menyertainya melalui cobaan tersebut. Daniel mampu memperlihatkan imannya agar dapat dilihat semua orang. Mungkin saja Tuhan bermaksud melakukan sesuatu yang sama ajaibnya bagi Anda karena Anda taat kepadanya dan memiliki iman yang kuat. 39,11 Bagaimana saya melindungi diri saya dari kejahatan? Rasul Paulus memberi kita visual dan alat yang sangat hebat untuk melindungi diri kita dari kejahatan. Itu disebut perlengkapan senjata Tuhan. Dia bilang kita perlu dilindungi dengan baju besi dan memiliki pedang. Tapi ini bukan baju besi berantai, biasa dengan pedang baja. Perlengkapan senjata ini melindungi dari kejahatan dan pedang roh menyingkapkan kebenaran. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan agar Anda mampu melawan tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap pada zaman ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kamu sanggup bertahan pada hari yang jahat, dan setelah melakukan segalanya, kamu dapat bertahan. Karena itu berdirilah dengan sabuk kebenaran yang melingkari pinggangmu, dan kenakan pelindung dada kebenaran, dan lengkapi kakimu dengan persiapan. Kabar baik tentang perdamaian, dan yang terpenting, angkatlah perisai iman, yang dengannya engkau akan mampu memadamkan semua anak panah api si jahat. Dan ambillah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan semua doa dan permintaan, berdoa setiap saat dalam roh, dan berjaga-jaga terhadap tujuan ini dalam semua ketekunan dan permintaan untuk semua orang kudus atas nama saya, agar ucapan dapat diberikan kepada saya ketika saya membuka mulut untuk memberitahukan dengan keberanian misteri. Kabar baik yang karenanya saya menjadi duta yang dirantai. Tetapi di dalamnya aku dapat berbicara dengan berani, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Efesus 6, 11-20. Hal pertama yang Paulus katakan kepada kita setelah menyebutkan perlengkapan senjata ini adalah, kita harus mengetahui siapa musuhnya. Musuh bukanlah darah dan daging, artinya itu bukan manusia. Musuhnya adalah setan dan kekuatan rohaninya yang jahat. Anda tidak bisa melawan setan dengan cara manusia. Anda memerlukan perlindungan ilahi dan senjata ilahi dalam perang rohani ini. Mari kita lihat elemen pada armor ini. Sabuk kebenaran adalah firman Tuhan. Anda perlu mengetahui Alkitab Anda. Simpanlah itu di hati Anda dan dekat dengan Anda. Siap digunakan seperti alat yang Anda keluarkan dari sabuk utilitas. Pelindung dada kebenaran adalah Anda menaruh iman Anda kepada Yesus. Dialah yang menjadikan kamu orang benar. Memiliki kaki Anda dengan Injil berarti Anda mampu menunjukkan iman Anda baik dalam kata-kata maupun tindakan. Perisai iman adalah Anda mengetahui dan menyerukan semua janji Tuhan ketika serangan setan datang terhadap Anda. Jangan takut, punya harapan. Helm keselamatan Anda adalah keyakinan penuh bahwa Anda telah diselamatkan melalui iman Anda kepada Yesus. Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pedang roh adalah senjatamu. Itu adalah firman Tuhan. Ketika setan datang melawan Yesus untuk mencobai dia di padang gurun, Yesus melawan kebohongan setan dengan kitab suci. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Gunakan itu, sebab firman Allah hidup dan aktif, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, menusuk bahkan sampai memisahkan jiwa dan roh, baik sendi maupun sumsum, dan mampu membedakan pikiran dan niat hati. Ibrani 4:12. Setelah Anda mengenakan baju besi, Anda perlu berdoa setiap saat. Anda harus dekat dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan darinya. Anda mendekat kepada Tuhan dengan berbicara kepada Tuhan dan membaca firman-Nya. Selalu bersukacita, berdoa tanpa henti, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus terhadap kamu. 1 Tesalonika 5,
16-18. Barang siapa berdiam di tempat rahasia yang maha tinggi, ia akan beristirahat dalam naungan yang maha kuasa. Aku akan berkata tentang Yahweh, dialah tempat perlindunganku dan bentengku. Mia Tuhan, kepada siapa aku percaya? Sebab dialah yang akan melepaskan kamu dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang mematikan. Dia akan menutupimu dengan bulunya. Di bawah sayapnya kamu akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan bentengmu. Karena kamu telah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindunganmu dan Yang Maha Tinggi sebagai tempat kediamanmu, maka tidak akan terjadi bencana kepadamu dan wabah penyakit pun tidak akan menimpa tempat tinggalmu. Sebab Dia akan menugaskan malaikat-malaikatnya untuk mengawasi kamu, untuk menjaga kamu dalam segala jalanmu. Mazmur 91, 1-4, 9-11. Sekarang Anda siap untuk berdiri teguh ketika kejahatan menimpa Anda. Tuhanlah yang memampukan kami, bersama Anda, untuk berdiri teguh demi Kristus. Dia telah menugaskan kita dan Dia telah mengidentifikasi kita sebagai miliknya dengan menempatkan Roh Kudus di dalam hati kita, sebagai angsuran pertama yang menjamin segala sesuatu yang telah dijanjikannya kepada kita. 2 Korintus 1, 21-22.